Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Dinesa Pratama akan memperkenalkan alat kami, yaitu Infuspam Drive 2 dengan merek Vyrom Internasional. Untuk tampilan alatnya seperti pada video. Sebelum kita melakukan tindakan, terlebih dahulu kita memasangkan infuset pada alat atau selang pada alat yang sudah kita siapkan. Tinggal kita membuka tuas dengan cara menarik, lalu memasangkan selang dari bagian kanan ke kiri. Lalu setelah pemasangan, menutup pintu alatnya dengan menekan tuas yang lalu membuka kunci pada selang. Lalu kita menyalakan alatnya. Nah, untuk tampilan awalnya di sini kita disuruh untuk memilih IV setnya. Misal kita tergantung kita menggunakan IV set yang mana. Di sini karena saya menggunakan IV set Bun, jadi saya memilih Bun. Sini juga kita bisa menggunakan settingan sebelumnya atau kita bisa buat settingan baru dengan No. Nah, untuk tampilan seperti ini. Nah, untuk kegunaan tombol dan juga pada kegunaan yang tampilan layar, untuk tombol sini ada start and stop, sini ada tombol silent, ada tombol power, di sini juga ada tombol bolus, lalu ada tombol atas bawah untuk memilih menu, dan ada OK. Untuk di layarnya di sini ada tampilan VTBI, sini ada tampilan rate-nya, di sini ada tampilan volume input yang sudah disalurkan. Nah, di sini ada tampilan untuk occlusion pressure level. Nah, lalu ada tampilan indikator baterai dan juga jam. Lalu di sini ada tombol home dan pause. Untuk tombol pause di sini berguna untuk men-setting waktu jeda alat atau standby alat sebelum alat digunakan. Nah, alat setelah waktunya habis, maka alatnya bekerja lagi atau bisa di cancel dengan tekan tombol OK seperti ini. Untuk tombol home, di sini ada beberapa pilihan menu, ada mode, ada drug atau obat, ada service, ada setting, dan ada lock. Untuk modenya di sini ada beberapa pilihan mode, ada red mode, ada DOS mode, ada VT mode, ada RT mode, ada relay mode, ada ramping mode, intermittent mode atau discontinue, ada loading DOS mode, ada squeeze mode. Lalu untuk drug sini untuk pilihan obat. Kalau untuk service di sini kita tidak bisa menggunakan karena ini settingan pabrik, jadi kita tidak bisa sembarang untuk membuka. Lalu di sini ada setting, ada beberapa settingan. Nah, di sini ada log. Kita bisa melihat operasi sebelumnya, alarm sebelumnya, alarm apa yang terjadi, lalu ada data info sebelumnya yang sudah kita lakukan. Di sini ada operasi, dan di sini ada operasi sebelumnya yang sudah kita lakukan. Ada alarm apa aja yang berbunyi sebelum ini, ya bisa membaca. Lalu ada infus lognya, berarti ini kita dapat melihat data infus sebelumnya yang sudah kita setting atau yang sudah kita pakai. Nah, di sini ada tombol kembali. Untuk penggunaannya, cara pemakaiannya,
kita ke mode, lalu kita pilih red mode. Kalau kita ingin menggunakan timer, sini ada VT mode. Nah, untuk VT mode ini adalah volume yang ingin kita alirkan. Kita menjalankan dalam berapa jam atau kita menggunakan waktu yang kita inginkan. Semisal kita 500 mili, kita ingin jalankan dalam waktu 24 jam. Nah, di sini akan dijelaskan infus rating kecepatannya dalam 1 jam berapa mili. Ketika kita ingin menggunakan ini, tinggal oke. Lalu kalau semisal kita ingin menghitung kecepatannya saja, jadi dalam 1 jam kita kecepatannya berapa? Nah, 60 mili per jam. Nah, kita ingin sampai berapa jam? Kita ingin 5 jam. Nah, yang kita akan siapkan volume infus yang akan kita siapkan itu sebanyak 300 mili. Ketika sini ada red mode, ini untuk mengatur kecepatan atau red infus. Contoh 10 mili per jam. Nah, dia akan langsung tanpa menghitung volume dan juga waktu. Yang mungkin sering dipakai yaitu yang VT mode dan RT mode. Dan di sini kita juga bisa mengatur dosis mode. Nah, sini kita bisa memilih obat apa aja. Lalu kita masukkan data obat. Setelah itu akan muncul di sini untuk nilai-nilainya. Lalu di sini kita bisa squeeze mode ini untuk mengantri atau menumpukan data agar untuk bisa melanjut ke data berikutnya tanpa di setting lagi. Jadi kita setting data pertama 202 mili dalam waktu 30 detik. Nah, untuk tahap berikutnya kita setting lagi berapa, nanti setelah waktunya habis akan berpindah ke data selanjutnya. Di sini kita bisa menumpuk sebanyak 3 data. Lalu untuk loading dose ini untuk memasukkan obat sama seperti yang tadi. Jadi di sini kita menumpukan 2 stack atau 2 data untuk memasukkan dosis obat. Yaitu dosis stack pertama kita masukkan dosis ini, untuk stack kedua kita bisa untuk mengatur lagi untuk stack berikutnya atau takaran obat berikutnya, dosis obat berikutnya. Sini untuk selanjutnya kita ke setting. Nah, di sini untuk setting yang bisa saya jelaskan mungkin di auto lock settingnya. Nah, ini berfungsi untuk menjaga agar pasien atau orang lain untuk tidak mengganggu saat alat bekerja. Nah, di sini auto lock setting ini kita menyeting semisal di 1 menit atau 2 menit atau 3 menit juga atau 5 menit. Nah, ini dia akan auto lock setelah waktu kita tentukan, contoh 1 menit. Jadi setelah 1 menit alat itu bekerja atau alat itu tidak kita pegang, dia dengan sendirinya akan auto lock. Contoh oke. Nah, di sini kita coba. Nah, dalam 1 menit ini
setelah alat kita tidak pegang, setelah alat kita tidak sentuh, dalam 1 menit terakhir itu akan auto lock. Nah, ketika sudah berbunyi seperti itu, maka layar akan terkunci, tidak akan bisa digunakan. Begitu juga dengan tombol. Nah, ketika kita ingin mengaktifkan lagi atau unlock, kita tekan tombol atas dengan tombol silent, yaitu dengan tekan secara bersamaan. Nah, maka akan unlock screen. Kita bisa tekan lagi. Tombol juga sudah bisa digunakan. Untuk settingan lainnya, karena ini sudah settingan pabrik, jadi mungkin cuma itu aja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, dan juga semisal ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan langsung, bisa menghubungkan teknisi pada teknisi kami. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.